Penurunan nilai tukar rupiah, peperangan antara Iran dan US di Timur Tengah, dan juga perubahan regulasi yang begitu cepat membuat tekanan terhadap pasar saham Indonesia. Meski demikian, terdapat beberapa perusahaan yang sangat menarik, bahkan bisa mencatatkan pertumbuhan di tengah gejolak ekonomi itu sendiri. This is PT Bank Sentral Asia Tbk, too cheap to ignore. Saya merekomendasikan untuk melakukan aksi beli terhadap saham BCA dengan potensi kenaikan sebesar 30,4%. Target harga ini didasarkan pada perhitungan blended valuation. Profil dari bisnis BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar yang ada di Indonesia dengan 20.000 ATM, 44 juta nasabah, dengan 35 juta aktif user di mobile BCA itu sendiri. Selama 5 tahun terakhir, portofolio dari BCA itu sendiri untuk loan-nya ataupun pinjamannya itu didominasi oleh corporate loan, diikuti oleh komersial, consumer, dan juga SME loan. Pada first Q 2026, BCA dapat mencatatkan pertumbuhan baik dari segi top line maupun dari segi bottom line. Di sini menunjukkan bahwa resiliensi di tengah gejolak yang ada. Selain daripada itu, selama 5 tahun terakhir, CAGR dari BCA itu sendiri itu mencapai 10,8%. Namun di tahun 2026 itu hanya diproyeksikan akan meningkat sebesar 3,9%. Hal ini juga dipengaruhi oleh makroekonomi global yang masih ketidakpastiannya itu masih berlanjut. Di sini perekonomian global atau pertumbuhannya itu diproyeksikan akan turun dibandingkan tahun 2025. Baik dari IMF maupun dari World Bank itu menyatakan hal yang sama. Di sini salah satu faktor utamanya ialah peperangan antara US dan Iran yang membuat inflasi itu begitu tinggi akibat dari gejolak dari kenaikan dari energi ataupun minyak itu sendiri. Di sisi lain, jika kita lihat selama 5 tahun terakhir itu BCA dari laba bersihnya per tahun 2021 mencatatkan 31 triliun, lalu per 2025 kemarin itu mencatatkan 57 triliun yang mana menandakan bahwa pertumbuhan laba yang sangat konsisten. Namun sayangnya di per 2024 pas waktu harga tertingginya mencapai 10.950 itu hingga saat ini mencapai koreksi 45%. Di sini saya melihat bahwa di tahun 2026 itu diproyeksikan akan meningkat menjadi 58 triliun untuk laba bersihnya. Oleh karenanya, saya merekomendasikan untuk melakukan aksi beli terhadap saham BCA dengan potensi keuntungan sebesar 30,4%. Target harga ini didasarkan pada sustainable growth, base of the band and stronger performance, dan yang terakhir dividend yield and hedge investment appeal. Lalu, jika kita lihat juga dari segi sustainable growth continue in the banking sector, itu dari segi makronya itu sendiri. Di sini, The Fed itu akan mempertahankan suku bunganya di sekitar 3,5 hingga 3,7%. Hal ini itu menjadi penguatan untuk dolar indeks. Akibatnya di sini bisa dilihat juga rupiah melemah hingga mencapai 17.950. Untuk meredam kenaikan tersebut, BI melakukan intervensi melalui menaikkan suku bunganya selama 2 bulan berturut-turut dari bulan sebelum Juni dan juga di bulan Juni hingga 5,75%. Namun walaupun demikian, PMI manufaktur masih cukup baik dibandingkan bulan selanjutnya dan juga dari segi GDP juga masih tetap tumbuh 5,6%. Lalu untuk dari segi industri itu sendiri, bisa kita lihat bahwa di per kuartal pertama menurut Bank Indonesia itu penyaluran kredit itu akan sedikit lemah karena pengetatan yang ada, namun pada kuartal kedua itu akan sedikit dilonggarkan, makanya di sini akan ada pertumbuhan yang sangat signifikan di kuartal kedua. Dan ini telah dibuktikan pada bulan Mei 2026 yang mana pertumbuhan kredit mencapai 11,5%. Hal ini didorong oleh kredit investasi, diikuti juga modal kerja, dan terakhir konsumsi. Nah, dari segi DPK juga masih tumbuh dan juga didorong juga oleh pertumbuhan jasa yang tetap kuat, yang mana di sini ditunjukkan oleh giro dan tabungan yang mencapai 2 digit. Lalu jika kita lihat juga dari segi landscape dari industri itu sendiri, untuk vape porternya itu sendiri di sini untuk rivalitas sangat tinggi karena banyak kompetitor yang ada, untuk pendatang baru sangat susah, namun untuk daya tawar nasabah juga ini cukup sedang dengan hal ini juga serupa untuk daya tawar pendanaan dan juga substitusi itu sendiri. Jika kita lihat dari segi matrik untuk melihat SWOT-nya, itu di sini BCA menawarkan casa yang sangat kompetitif dibandingkan kompetitornya dengan ROE yang sangat tinggi dibandingkan para kompetitornya. Hal ini menjadikan keunggulan yang mutlak bagi BCA dibandingkan bank yang lainnya.
Lalu kita juga lihat untuk dari segi base of the band and stronger performance. Di sini jika kita lihat untuk kinerja keuangan untuk secara historis itu dari segi profitability itu net interest margin dari BCA itu sangat terjaga. Di sini juga saya memproyeksikan untuk tahun 2026 hingga tahun 2028 setidaknya itu akan bertahan di angka 5%. Diikuti juga untuk cost of fund juga di angka 1%-an yang mana itu sangat sehat untuk perbankan. Dari segi ROE itu di angka 20%-an, lalu juga di ROA itu akan bertahan dengan angka sekitar 3%-an. Dan jika dari segi aset quality seperti NPL itu akan diproyeksikan sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mana mencapai 2%, saat ini 2026%, saat ini 1,8%. Hal ini juga sejalan dengan guideline dari manajemen yang mana akan lebih mengetatkan untuk dari segi loan-nya itu sendiri karena menjaga-jaga dari gejolak yang perekonomian yang ada. Dari segi capital adequacy ratio juga sangat sehat, diikuti juga dividen per share dan juga dividen payout ratio juga diproyeksikan akan meningkat, yang mana ini juga sesuai dari guideline dari manajemen itu sendiri. Di sini jika kita lihat untuk perbandingan di industri perbankan yang ada dari segi ROE, ROA, cost to income net, dan juga segi loan at risk, CASA, dan yang lainnya itu BCA jauh lebih unggul dibandingkan para kompetitornya. Hal ini menunjukkan bahwa BCA itu dapat menjadi salah satu perbankan dari segi profitable yang sangat profit, dari segi quality yang sangat bagus dibandingkan para kompetitornya. Lalu, dengan berbagai keunggulan yang BCA miliki, BCA masih juga untuk memperkuat posisinya sebagai bank dengan praktik ESG yang sangat unggul. Di sini dari segi environment, BCA terus berkomitmen dengan menyalurkan kredit di sektor-sektor yang green, pembiayaan sustainable, dan yang lainnya. Dari segi sosial, di sini juga karyawan atau kesetaraannya yang mana wanita mendekati dengan rasio 48% yang mana ini sangat baik gitu kan di bidang aspek ESG-nya itu sendiri. Dari segi governance juga ini dapat rating yang sangat baik juga dari OJK. So, dari berbagai inisiatif yang dilakukan BCA ini terkonvert dan juga terlihat juga di sini dari MSCI ESG BCA mendapat rating yang baik, sustain analytic di angka 21, LSEG juga di angka 84 gitu kan. Dan ini juga diberikan beberapa penghargaan seperti Serikahati IDS SESG Leader dan hingga menjadi top 50 ESG yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya yang terakhir itu adalah mengenai dividend yield and hedge investment appeal. Di sini sebelum ngomongin masalah dividen kita coba lihat dulu dari segi PBV dan PE itu sendiri. Di sini kalau misalnya kita lihat bahwa untuk average PE-nya itu sendiri di angka 4 kalian, namun di sini saya menggunakan pendekatan yang sangat konservatif yang mana di sini saya ambil dari nilai minimum yang ada yaitu 3,9 kali yang mana itu mengindikasikan implied price-nya sebesar 9.700. Begitupun juga demikian untuk PI yang mana di sini mengindikasikan harga wajarnya di angka 8.955. Selanjutnya untuk menilai dari cash flow itu sendiri saya menggunakan untuk menggunakan equity cash flow yang mana itu fokusnya ke equity. Ini didapatkan dari buku dan sebagai pegangan dari bukunya valuation dari McKinsey yang mana di sini untuk emiten-emiten perbankan kita menggunakan uh, valuasi yang namanya equity cash flow. Dan di sini beberapa asumsi yang digunakan misalnya cost of equity mencapai 11%, lalu juga terminal growth-nya itu mencapai 5%. Hal ini didasarkan pada GDP Indonesia dan juga NIM Indonesia yang angkanya sekitar 5%-an itu sendiri. Return on new equity atau itu return dari equity sendiri itu 20%. Dari berbagai asumsi yang saya gunakan ini itu ada implied per share-nya sekitar 6.100 itu sendiri. Lalu dari berbagai valuasi tersebut saya gabungkan yang mana di sini equity cash flow diberi bobot 50% diikuti juga PI sama PBV 25%. Yang mana jika di blended semuanya itu mengindikasikan potensi harga dengan wajarnya 7.725. Lalu saya juga melakukan simulasi untuk
dari target price tersebut dengan beberapa skenario yang ada gitu kan. Untuk di sini dari, ke harga ke harga 7.000 hingga 9.000 potensinya 34%, lalu 9.000 ke 11.000 itu potensinya sampai 60,5%. Lalu jika kita lihat juga dari segi teknikalnya, baik dari weekly itu sendiri itu telah rebound 4.900 dari pola lower high-nya gitu kan. Lalu harga masih di bawah MA, volume naik saat rebound awal akumulasi. Namun jika kita lihat juga ini dikonfirmasi dari daily chart yang mana rebound kuat dari 4.900 namun masih belum berubah dari lower low-nya. Nah, jika disimpulkan dari berbagai technical analysis tersebut, itu BCA masih dalam tren bearish. Rebound saat ini itu masih dibaca sebagai technical rebound, masih belum reversal yang secara konfirmasi. Konfirmasi bisa valid kalau misalnya BCA itu breakout di atas moving average 50 yaitu 6.020 dan moving average 50 di angka 7.300. Lalu yang terakhir, kita juga melihat dan juga mengakses dari analisis untuk berinvestasi di BCA. Dari segi makro market dan makroekonomi risk, itu BCA sebenarnya sudah memitigasinya dengan casa yang sangat tinggi dan juga kredit korporasi yang didominasi oleh mereka ketimbang dari UMKM itu sendiri. Regulator dan systematic risk di sini juga BCA sangat patuh dan juga sangat menjaga beberapa indikator seperti capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal di angka 30%. Lalu dari segi bisnis dan operational risk itu karena casa yang relatif tinggi itu menjadi bargaining power dari BCA itu sendiri. Financial risk juga sangat baik yang mana di sini NPL hanya 2% pada tahun 2025 namun tahun 2026 diproyeksikan akan turun. Valuation risk makanya di sini agar dari berbagai valuasi yang memiliki keterbatasan itu sendiri di sini saya memblendednya yang mana itu bisa menguatkan dari berbagai kelemahan valuasi sebelumnya. Nah, jika disimpulkan meski dari berbagai risiko makro, regulasi, valuasi dapat membatasi potensi upside-nya, fundamental BCA yang sangat solid itu memberikan bantalan yang kuat untuk berbagai skenario risiko yang ada. Sekali lagi, saya menegaskan untuk melakukan aksi beli terhadap saham BCA dengan potensi keuntungan sebesar 30,4%. Target harga ini juga didasarkan pada blended valuation yang didukung oleh tiga katalis utama. Yang pertama, sustainable growth continues in the banking sector, based of the band and stronger performance. Dan yang terakhir, itu dividend yield and has investment appeal. Saya Ali Alexander, sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.